Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apakah semua sudah hadir? Semua siswa sudah masuk semua ya? Alhamdulillah. Sehat semua kan hari ini? Pada sudah membahas tentang bioteknologi kan? Ada yang masih ingat apa itu bioteknologi? Saya Bu. Apa itu Lepsi bioteknologi? Jadi bioteknologi itu merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk, barang maupun jasa. Iya betul Lepsi. Bioteknologi itu adalah cabang ilmu biologi yang membahas untuk memanfaatkan seperti fungi, bakteri, dan jamur dalam dan menghasilkan produk atau jasa yang berupa contohnya tempe. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang apa itu bioteknologi dan contoh bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari, contohnya tempe. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan bioteknologi. Bioteknologi itu terbagi menjadi 3 kan. Yang pertama itu bioteknologi sederhana atau konvensional, yaitu yang menggunakan mikroorganisme seperti bakteri, Camellus, dan kupang. Bioteknologi ini yang kedua yaitu menggunakan kultur jaringan dan rekayasa genetika. Salah satu penerapan bioteknologi yang menggunakan jasa mikroorganisme yaitu olahan pangan berupa tempe, yaitu berupa bahan yang menggunakan dasar kedelai. Tempe adalah salah satu bioteknologi yang difermentasikan oleh jamur Rhizopus oligosporus. Jamur ini dalam pembuatan tempe menggunakan oksigen yang mengikat CO2 yang akan menghambat beberapa organisme yang rusak. Adanya spora dan hifa juga akan menghambat pertumbuhan kapang yang lain. Jamur tempe menghasilkan antibiotik dapat menghambat pertumbuhan banyak mikrobia. Dalam proses pembuatan paling sedikit diperlukan 4 jenis kapang, dan jenis yaitu Rhizopus oligosporus, Rhizopus solinifer, Rhizopus azuleus, dan Rhizopus oryzae. Miselium pada kapang tersebut akan mengikat keping-keping biji kedelai dan fermentasikan menjadi produk tempe. Proses fermentasi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan kimia pada protein, lemak, dan karbohidrat. Perubahan tersebut meningkat kadar protein tempe sampai menjadi 9 kali lipat. Fermentasi dapat terjadi karena adanya aktivitas mikroba penyebab fermentasi pada substrat organik yang sesuai. Terjadi fermentasi dapat menyebabkan perubahan sifat bahan pangan sebagai akibat dari pemecahan kandungan-kandungan bahan pangan tersebut. Tempe adalah makanan yang dibuat dari fermentasi terhadap biji kedelai yang menggunakan jenis kapang Rhizopus oryzae sehingga membentuk padatan kompak berwarna putih. Fermentasi tempe menggunakan ragi tempe. Warna putih pada tempe disebabkan adanya miselia jamur yang tumbuh pada permukaan biji kedelai.
Fermentasi tempe dapat menurunkan asam fitat sebanyak 30% dari kadar fitat kedelai mentah sebelum fermentasi. Klasifikasi Rhizopus oryzae yaitu kingdom fungi, divisi Zygomicota, kelas Zygomycotes, ordo Mycorrhizales, familia Murchuraceae, genus Rhizopus, spesies Rhizopus oryzae. Peran Rhizopus oryzae sebagai bahan pangan dan penghasil enzim. Jamur Rhizopus oryzae merupakan jamur yang sering digunakan dalam pembuatan tempe. Jamur Rhizopus oryzae aman dikonsumsi karena tidak menghasilkan toksin dan mampu menghasilkan asam laktat. Jamur Rhizopus oryzae memiliki kemampuan mengurai lemak kompleks menjadi trigliserida dan asam amino. Selain itu, Rhizopus oryzae mampu menghasilkan protease. Pembuatan tempe tergolong gampang-gampang susah. Hal ini dikarenakan bahan yang digunakan untuk kita dapat, namun dalam proses pembuatan haruslah sesteril mungkin. Baik alat-alat yang digunakan harus bersih, terutama dari lemak atau minyak. Alat-alat yang berminyak jika dipakai untuk mengolah bahan tempe bisa menyebabkan kegagalan fermentasi. Air yang digunakan juga harus bersih. Menggunakan air hujan bisa mengakibatkan tempe tidak berhasil. Bahan dasar dari tempe adalah kedelai. Sedangkan kedelai mengandung 35%, bahkan varietas unggul kadar proteinnya bisa mencapai 40-43%. Dibandingkan beras, jagung, tepung, singkong, kacang hijau, daging, ikan segar, dan telur ayam. Kedelai mempunyai kandungan protein yang tinggi, hampir menyamai susu skim kering. Bila seseorang tidak dapat makan daging atau sumber protein hewan lainnya, kebutuhan protein sebesar 55 gram per hari dapat dipenuhi dengan makanan berasal dari 157,14 gram kedelai. Selain rasanya yang lezat, harganya yang murah dan mudah didapat, sepotong tempe mengandung beberapa unsur yang bermanfaat seperti karbohidrat, lemak, protein, serat, vitamin, mineral, enzim, genzim, genistem, serta komponen antibakteri yang bermanfaat untuk kesehatan. Tempe sangat baik diberikan kepada segala umur usia, dari bayi hingga lansia. Oleh karena itu, tempe adalah makanan untuk semua umur. Tempe juga dapat mencegah berbagai penyakit, yaitu diabetes, serangan jantung, stroke, kanker, dan masih banyak lagi. Tempe wajib pada makanan diet. Makanan-makanan yang mengandung 157 kalori per 100 gram tempe, padahal makanan yang lainnya itu di atas 350 kalori. Vegetarian makanan ini cocok dikonsumsi karena dapat menggantikan porsi daging. Kandungan protein pada tempe lebih tinggi dibandingkan daging. Setelah Ibu menjelaskan apa itu tempe dan bagaimana cara membuat tempe, Ibu akan memperlihatkan proses pembuatan tempe. Ini dia videonya. Silakan dilihat ya.
Baiklah, Ibu di sini akan menjelaskan proses pembuatan tempe yang terdiri dari bahannya yaitu 370 gram kacang kedelai, sepertiga ragi tempe, 1 sendok makan tepung beras. Cara membuatnya itu yang pertama, cuci kedelai hingga bersih, kemudian rendam kedelai selama 5 jam. Rebus selama 25 menit, kemudian buang busa yang mengapung, matikan api dan rendam semalam kedelainya. Pisahkan kulit arinya dan jangan diremas. Cuci sampai bersih dan tiriskan. Reragi selama 5-10 menit untuk mensterilkan kedelai. Tiriskan kedelai hingga kering dan dingin. Campur ragi dan tepung beras, lalu taburkan secara merata. Siapkan plastik dan tusuk gigi. Setelah 2 hari 1 malam, tempe sudah jadi dengan sempurna. Bungkus dan tusuk-tusuk plastik. Itulah cara membuat tempe. Baiklah, setelah kalian menonton video, Ibu telah menyiapkan media pembelajaran proses pembuatan tempe. Silakan kalian maju ke depan untuk mengurutkan proses pembuatan tempe pada media pembelajaran tersebut. Baiklah anak-anak, di sini Ibu mempunyai medianya yang benar itu proses pembuatan tempe. Di sini kalian mencocokkan gambar di sini ke dalam keterangan yang ada di sini. Ibu akan panggil satu persatu. Baiklah, untuk saudari Lepsi, maju duluan. Ini Lepsi. Ibu, yang pertama kita ambil kedelai di sini. Ini kita tempel. Kemudian kedelai ini dibersihkan dan direndam. Nah, jadi ini kedelai tadi sudah dibersihkan. Kemudian ini setelah dibersihkan tadi, kulitnya itu dibuang, Bu. Setelah itu mana ya, Bu? Jadi kita rendam agar kulit yang itu terbuang semua, Bu. Setelah direndam tadi, kita kukus kembali. Terus setelah itu didinginkan. Kemudian diberi inokulum setelah itu dibungkus. Kemudian difermentasi semalam. Setelah difermentasi semalam, baru kita dinginkan. Setelah dinginkan, baru hasil akhirnya adalah tempe yang sudah jadi, yang biasa kita makan. Jadi itulah proses pembuatan tempe tadi, Bu. Ya, bagus Lepsi. Urutan dengan dari kedelai menghasilkan tempe. Benar urutannya. Silakan duduk. Terima kasih Lepsi. Kemudian Andini Putri Bayang. Nah, baiklah, di sini saya Andini Putri Mayansari akan mengurutkan proses pembuatan tempe. Pertama ada kedelai,
Selanjutnya didinginkan. Nah, setelah didinginkan, jadilah tempe. Benar yang disampaikan Andini. Terima kasih untuk Andini. Dipersilakan untuk duduk di tempatnya. Beri tepukan untuk Andini. Baiklah, untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Itu saja materi pada hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.